Baik, selamat malam Bu Nini dan rekan-rekan yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas proyek kelas kami dengan judul Analisis Efektivitas Flatpak Dormitories menggunakan pendekatan metode VPC, Value Proposition Canvas pada area kerja remote area di PT Merdeka Mining Service tempat saya bekerja. Saya sendiri Novananda Sena Putra dan rekan saya ada Pak Rizka Andika untuk kelompok ini. Baik, outline dari yang akan kami sampaikan antara lain ada latar belakang, kemudian ada kajian pustaka dan dasar teori, metodologi, hasil penelitian, dan juga kesimpulan. Untuk pendahuluan dari flatpak, tema flatpak yang kami angkat, yang pertama industri perkembangan industri pertambangan, terutama di Indonesia saat ini sedang berkembang sangat pesat, di mana flatpak ini merupakan salah satu terobosan penting ya untuk eh, solusi tempat tinggal, terutama untuk area-area yang berada di remote atau area terpencil. Dalam hal ini, PT Merdeka Mining Service juga turut serta menggunakan flatpak ini, di mana flatpak ini adalah solusi hunian yang berbentuk modular yang bisa dengan mudah diinstal di area yang sangat terpencil, di mana ketika fase konstruksi untuk pembangunan tempat tinggal sendiri tentunya yang menjadi tantangan utama ya, karena salah satu eh, yang membuat mahal adalah aksesnya yang cukup sulit, kemudian durasi pembangunannya lama apabila menggunakan konvensional building dibandingkan dengan menggunakan konvensional yang harus menunggu komplit semua baru bisa digunakan begitu. Kemudian tujuan dari penelitian ini yang pertama menganalisis efektivitas dari flatpak dormitories yang berada di area kerja PT Merdeka Mining Service dengan menggunakan PMC dan VPC, di mana metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan PMC dan VPC melalui studi literatur, kemudian wawancara dan observasi lapangan. Kemudian untuk hasil yang kami harapkan yaitu bisa memberikan wawasan yang strategis bagi manajemen untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kesejahteraan karyawan yang menggunakan flatpak tersebut. Kemudian untuk tantangan sendiri untuk flatpak yang berada di remote area tentunya dibandingkan dengan eh, konvensional building, yang pertama tentunya akan lebih kompetitif ya apabila menggunakan flatpak ini. Di mana flatpak sendiri dibandingkan dengan konvensional building itu bisa dibangun secara bertahap. Apabila menggunakan conventional building pasti harus semua selesai dulu baru bisa digunakan. Sedangkan flatpak ini sangat fleksibel, di mana ketika dibutuhkan untuk ekspansi atau penambahan karyawan gitu, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk kita bisa membangun ekspansi tersebut. Kemudian efektivitas modular camp atau flatpak sendiri itu bisa dilihat bentuknya di sebelah kiri, itu adalah salah satu bentuk dari flatpak modular, di mana dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya sehingga tidak memerlukan area yang perlu di-prepare khusus. Dia bisa beradaptasi dengan area yang sangat challenging begitu di remote area. Kemudian dari sisi pembangunannya juga sangat cepat, dari sisi harganya juga sangat efisien karena selain bisa digunakan kembali, dia juga mudah untuk direlokasi. Jadi dari sisi mobilitas maupun dari segi cost efisiensi, dia bisa digunakan lagi di tempat lain tanpa harus menghancurkan dari flatpak itu sendiri. Kemudian rumusan masalah, tujuan dan ruang lingkup yang penelitian yang kami usung yang pertama adalah seberapa efektif sebetulnya flatpak dormitory ini diterapkan di area kerja yang terpencil. Yang kedua adalah bagaimana praktik bisnis saat ini untuk membangun perumahan di area kerja terpencil, dan tujuan penelitiannya yaitu yang pertama mengembangkan desain flatpak yang efektif yang memberikan kenyamanan dan memenuhi standar perumahan yang layak bagi pekerja di area terpencil. Kemudian untuk tujuan yang berikutnya menganalisa model bisnis konstruksi
terutama di PT Merdeka Mining Service terhadap perumahan yang saat ini digunakan. Dari yang sebelumnya traditional housing menjadi flatback dormitories. Kemudian untuk ruang lingkup penelitian sendiri yang pertama berfokus hanya pada desain flatback yang akan digunakan di area terpencil. Kemudian yang kedua adalah memeriksa mengembangkan flatback ini dengan menggabungkan prinsip-prinsip desain modular terutama untuk dari sisi logistik, kemudian dari sisi kemudahan dari instalasinya. Kemudian yang kedua adalah kajian pustaka dan landasan teori. Dari penelitian sebelumnya, beberapa penelitian sudah membahas untuk penggunaan modular building. Seperti Brown tahun 2020 itu juga membahas mengenai solusi yang digunakan untuk modular untuk mengurangi waktu dan biaya konstruksi. Kemudian dari William 2019 juga membahas mengenai tantangan untuk distribusi dan penyimpanan material di area terpencil. Kemudian Zhang dan Chen itu juga membahas mengenai flatpack itu efektif digunakan untuk mengurangi waktu dan biaya konstruksi. Kemudian Lee dan Park juga membahas mengenai flatpack dormitories yang terkait dengan tantangan logistik yang susah dijangkau oleh transportasi atau distribusi material. Kemudian dari sisi flatpack sendiri, flatpack itu konsepnya adalah satu adalah bangunan yang modular, kemudian mudah dilakukan transportasi, dan kemudian terakhir mudah dilakukan assembly karena tidak membutuhkan skill khusus untuk instalasi dari flatpack itu sendiri. Kemudian kami menggunakan PMC sebagaimana yang pernah dijelaskan sebelumnya untuk menganalisa model bisnis dari PT Merdeka Mining Service. Kemudian kami kembangkan lebih lanjut melalui VPC, Value Proposition Canvas, yaitu dengan Customer Profile dan Value Proposition. Kemudian untuk metodologi penelitian singkatnya, lokasi waktu kami lakukan wawancara untuk bulan Oktober sampai dengan Desember 2024. Kemudian kami melakukan pemilihan seleksi beberapa karyawan yang akan kami lakukan wawancara, yang sehingga semua komponen itu bisa terabsorb ke dalam model yang kami buat. Kemudian kami melakukan analisa komparatif dari building yang konvensional dengan building yang menggunakan flatpack yang baru digunakan. Kemudian kami analisa PMC dan kemudian mengidentifikasi VPC dari yang kita buat. Kemudian untuk flowchart penelitian sendiri, itu kami mengumpulkan data, kemudian kami evaluasi modelnya. Apabila model sudah sesuai dengan yang diharapkan, kemudian kami lakukan untuk PMC dan VPC-nya, kami atur sebagaimana dari prioritas nomor satu, kemudian dari yang PVC dari yang hasil yang terbaik itu yang kami urutkan sesuai dengan peringkatnya. Kemudian kami lakukan implikasi manajerial terhadap hasil yang kami lakukan penelitian. Kemudian dari hasil tersebut kita dapat tarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sehingga menghasilkan rekomendasi terhadap manajemen terhadap keputusan menggunakan flatback tersebut. Kemudian untuk hasil penelitian akan dijelaskan oleh Pak Dika. Ya, terima kasih Pak Novananda. Jadi untuk pengumpulan data seperti yang disampaikan tadi sudah dilakukan di periode Oktober hingga Desember 2024. Kemudian metodenya menggunakan FGD atau Focus Group Discussion, respondennya 25 karyawan, narasumbernya karyawan pemasaran, pemilik usaha flatback, dan ahli konstruksi. Untuk pengolahan data sendiri dibuat diskusi eh, langsung dengan Zoom, kemudian reduksi datanya mencatat poin-poin jawaban sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulannya ditarik dari hasil analisis poin-poin jawaban. Next. Eh, dari hasil pengumpulan data, kemudian dilakukan evaluasi yang kami buat dalam bentuk BMC dan BVC. Untuk BMC sendiri, yang pertama dari value proposition yang ingin dicapai, yaitu penerapan yang cepat, solusi hemat biaya, keberlanjutan, probabilitas
Kemudian untuk customer segmennya sendiri, konstruksi di daerah terpencil, fasilitas temporary untuk kontraktor, area terbuka yang terbatas, dan flag dormitory dapat digunakan kembali. Untuk customer relationship-nya sendiri, pertama dukungan services, kemudian mekanisme feedback, dan program pelatihan atau training. Untuk channel sendiri, dilakukan direct sales atau penjualan langsung, kemitraan atau partnership, dilakukan di pameran dagang dan media sosial. Untuk key activity sendiri, desain dan produksi, jadi membuat desain flatback dormitory disesuaikan dan berkelanjutan, kemudian pemasaran dan penjualan, kemudian terkait manajemen logistik dan dukungan pelanggan. Untuk key resource sendiri, fasilitas manufaktur, jaringan logistik, tenaga kerja yang terampil, dan teknologi. Untuk key partnership, adanya pemasok material, pemerintah lokal yang mendukung, dan perusahaan transportasi. Untuk cost structure sendiri ada biaya produksi, biaya logistik, biaya pemasaran, dan biaya tenaga kerja. Untuk revenue stream sendiri ada penjualan unitnya, layanan instalasi, dan kontrak pemeliharaan. Kemudian ditinjau dari VPC, next, Mas Novananda. VPC sendiri kita melakukan fitment antara customer profile dan value proposition. Jadi pertama dari sisi kanan, customer jobnya sendiri. Jadi tujuannya menyediakan housing atau perumahan di lokasi terpencil, kemudian memastikan pemasangan relatif cepat, kemudian pengelolaan biaya dan mempertahankan kualitas. Untuk pain-nya sendiri, biaya konstruksi yang tinggi, lead time yang lama, tantangan logistik, dan variabilitas kualitas. Untuk gain yang ingin dicapai sendiri adalah penghematan biaya, kecepatan penerapan, fleksibilitas, dan keberlanjutan. Kemudian value proposition dari customer profile sendiri, pertama untuk produk and services-nya, unit flatbed dormitory ini perumahan modular yang dapat dirakit di area terpencil, kemudian plan reliefnya, efisiensi biaya, perakitan cepat, optimasi logistik, dan kontrol kualitas. Untuk gain kreatornya sendiri, opsi yang dapat disesuaikan, kemudian praktek yang berkelanjutan. Next, untuk implikasi manajerialnya. Jadi implikasi manajerial pertama dari aspek efisiensi biaya dan waktu. Jadi biayanya relatif rendah, dapat mengurangi biaya hingga 30-50%. Kemudian penghematan waktu juga. Jadi implikasi manajerialnya, manajer harus mempertimbangkan integrasi flatback ke dalam rencana anggaran jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian mengalokasikan tim logistik untuk memastikan komponen tiba tepat waktu. Kemudian dari sisi mobilitas dan fleksibilitas, itu divisi operasional dapat menggunakan Flatpak sebagai solusi jangka pendek. Kemudian manajer logistik dapat merancang transportasi yang lebih efisien. Kemudian untuk peningkatan kesejahteraan karyawan dari sisi kenyamanan dan peningkatan produktivitas, jadi manajer SDM dapat menggunakan fasilitas sebagai strategi menarik mempertahankan tenaga kerja. Next, dari sisi ramah lingkungan, jadi efisiensi dan energi dan pengurangan limbah. Jadi dengan adanya flatback ini, manajemen harus mengintegrasikan inisiatif keberlanjutan terhadap kebijakan lingkungan, kemudian investasi teknologi hijau terkait flatback ini. Kemudian tantangan logistik, distribusi komponen dan pemasangan di lapangan. Kemudian untuk reputasi perusahaan, ini menjadi daya tarik bagi investor dan karyawan. Jadi, manajer pemasaran dapat memanfaatkan penggunaan flatback dormitory dalam kampanye untuk menarik investor dan merekrut tenaga kerja baru. Next, kesimpulan yang kami peroleh dari studi ini adalah flatback dormitory menghasilkan solusi yang layak untuk pekerjaan atau daerah di lokasi terpencil. Kemudian keuntungannya penyebarannya cepat, efektivitas biaya, keberlanjutan, dan mobilitas. Jadi ini sudah ditinjau melalui BMC dan BBC. Untuk saran berikutnya adalah pengembangan desain berkelanjutan, penerapan model bisnis yang fleksibel, pelatihan dan pemberdayaan
tenaga kerja lokal, evaluasi dan monitoring berkelanjutan. Next. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon diberikan saran dan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.